Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang jarak pada bangun ruang dimensi 3. Nah, sebelum kita membahas lebih detail mengenai jarak, kita pelajari dulu materi prasyarat ya yang harus kalian ketahui terlebih dahulu. Nah, di sini ada suatu segitiga. Ya, kalian bisa lihat di sini ada segitiga ABC. Ya, di sini jelas adalah suatu segitiga siku-siku di B. Ya, maka menurut teorema Pythagoras, kita bisa mencari panjang sisinya AC kuadrat itu adalah AB kuadrat tambah BC kuadrat. Ya. Nah, oleh karena itu, maka kita bisa juga mencari AB-nya. Maka ini bisa dibalik ya, AB kuadrat berarti AC kuadrat dikurangi BC kuadrat. Begitu pula BC kuadrat itu adalah AC kuadrat minus AB kuadrat. Oke, nah selanjutnya di sini ada suatu segitiga EFG ya. Kalian bisa lihat EFG ini adalah suatu segitiga siku-siku di F ya. Nah, di sini segitiga EFG itu mempunyai garis tinggi. Siapa garis tingginya? Ya, jelas garis tingginya adalah FH. Ya, karena di sini segitiga siku-siku, maka luasnya bisa kita cari yaitu dengan menggunakan setengah dikali alasnya EF. Ya, karena pakai alas EF maka tingginya kita pakai GF. Atau bisa juga setengah pakai alasnya EG ini, maka tingginya yang tegak lurus alas EG yaitu FH ya. Nah, ini dua-duanya sama-sama luas segitiga EFG, maka bisa kita peroleh ya, dibuat suatu persamaan bahwa EF dikali dengan GF itu sama dengan EG dikali dengan FH. Nah, dengan kata lain kita bisa mencari FH, garis tinggi dari segitiga siku-siku ini adalah EF dikali GF dibagi EG. Nah, jadi kalian bisa menyimpulkan bahwa panjang dari garis tinggi pada suatu segitiga siku-siku yaitu dua sisi siku-siku dikalikan dibagi dengan ya sisi di hadapan garis tinggi tersebut ya. Oke, kita lanjut. Nah, di sini ada suatu segitiga IJK. Kalian tahu dari sini sisinya sama semua ketiga sisi ini, maka dia adalah segitiga sama sisi. Karena dia segitiga sama sisi, maka sudut IJK berarti yang sini, kemudian sudut ini dan ini pasti besarnya juga sama, yaitu 180 bagi 3, 60 derajat. Nah, kemudian garis tinggi dari segitiga IJK ini, kita bisa lihat garis tinggi itu yang agak lurus dengan salah satu sisi, yaitu garis tingginya adalah KL ya. Nah, kemudian maka luas segitiga IJK bisa kita peroleh setengah kali panjang alasnya IJ, maka tingginya adalah KL. Atau bisa juga kita pakai rumus setengah dikali sisi IJ dikali dengan sisi KJ ya, dikali dengan sin sudut mengapit dua sisi tersebut, berarti sin 60 derajat. Nah, maka dari dua buah rumus luas segitiga ini bisa kita peroleh IJ dikali KL sama dengan IJ dikali KJ dikali sin 60. Nah, maka bisa kita peroleh KL adalah KJ dikali sin 60. Sin 60 berapa? Setengah akar 3. Maka ini KL adalah setengah KJ akar 3 ya. Kalau kita perhatikan di sini, maka untuk mencari tinggi dari suatu segitiga sama garis tinggi dari suatu segitiga sama sisi yaitu panjang sisinya dikali sin 60. Nah, atau bisa juga kita menggunakan ini suatu segitiga KLJ. Jelas KLJ adalah segitiga siku-siku, maka berlaku teorema Pythagoras bahwa KL adalah KJ dikurangi LJ ya. Itu. Nah, kemudian yang kedua, garis tinggi di sini jelas yaitu segitiga MNO adalah segitiga sama kaki karena panjang kedua kaki sisinya ini sama.
Kemudian garis tinggi dari segitiga MNO itu apa? Ya jelas, ada dua di sini yaitu OP dan MQ. Ya, nah kalau OP kan dia di pas garis tinggi dari diapit oleh dua sisi yang sama, maka ini pas di tengah. Ya. Nah, kalau MQ ini berbeda panjangnya, membagi beda. Nah, di sini bisa kita peroleh maka luas dari segitiga MNO adalah setengah kali alasnya MN, maka tingginya adalah OP. Atau bisa juga setengah kali alasnya NO, maka tingginya adalah MQ. Oke. Nah, maka dari dua ini bisa diperoleh bahwa MN kali OP sama dengan NO dikali MQ. Maka MQ adalah MN kali OP dibagi NO. Nah, demikian itu materi prasyarat yang harus kalian miliki. Ya, nantinya akan sangat berguna sekali untuk menentukan jarak pada bangun ruang dimensi. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang jarak titik ke titik. Ya. Nah, di sini misalkan ada suatu titik A, kemudian ada suatu titik B, maka jarak titik A ke titik B yaitu panjang ruas dari AB. Ya, nah untuk menentukan panjang ruasnya kita bisa membentuk suatu segitiga siku-siku, ya, sehingga nanti AB bisa diperoleh dengan menggunakan rumus Pythagoras. Oke, kita terapkan. Misalkan di sini ada suatu kubus ABCD EFGH dengan panjang rusuknya adalah S. Nah, jika P merupakan perpotongan diagonal EG dan HF, tentukan jarak P ke titik B. Nah, di sini misalkan ada letaknya P dulu, ya. P itu perpotongan EG dan HF. Di sini ada P. Nah, kita akan menentukan jarak P ke B, yaitu garis PB. Nah, untuk mencari PB maka kita harus membutuhkan bantuan supaya dia membentuk segitiga siku-siku. Maka tarik P ke F, ya. Maka terbentuk EF, kemudian tarik tegak lurus dengan PF yaitu BF. Nah, di sini jelas ini adalah suatu segitiga siku-siku, ya, segitiga B. FP adalah suatu segitiga siku-siku DF. Nah, kita cari sisinya. HF itu adalah diagonal sisi, sedangkan PF itu adalah setengah dari diagonal sisi, maka dia adalah setengah S akar 2. Nah, kemudian BF jelas dia adalah sisinya. Di sini karena dia siku-siku, maka PB-nya dengan teorema Pythagoras bisa kita cari. Nah, PB adalah setengah S akar 6. Jadi jarak P ke B adalah setengah S akar 6. Oke, lanjut kita ke jarak titik dan garis, ya. Nah, bagaimana menentukan jarak titik dan garis? Di sini jarak antara titik dan garis merupakan panjang ruas garis yang ditarik dari suatu titik memotong garis tersebut secara tegak lurus. Nah, prakteknya seperti ini. Misalkan ini ada titik A, kemudian ada suatu garis G, ya, maka mencari jarak A ke G, ya, kita tarik garis dari titik A yang tegak lurus dengan garis G, ya. Ini kenapa enggak yang sebelah sini? Karena ini enggak tegak lurus. Kalau kita taruh yang sebelah sini juga enggak tegak lurus, ya, karena kita pilih yang tegak lurus, dia adalah jarak terdekat. Nah, di sini, jadi di sini bisa diperoleh bahwa jarak titik A ke garis G adalah panjang ruas AB. Nah, kalau kita aplikasikan di bangun ruang, misalkan ada suatu kubus ABCD EFGH dengan panjang rusuk adalah S, tentukan jarak titik F ke garis AC. Nah, di sini kita
ketahui dulu ada kubusnya, digambar dulu. Kita tentukan titik F nya dan garis AC nya ya. Cara menentukan jaraknya berarti otomatis kita tarik garis dari titik F yang tegak lurus AC. Oke. Nah, kita buat bidangnya dulu ya. Bidangnya yang melalui titik F dan garis AC, yaitu bidang ACF. Nah, dari bidang ACF ini kita tentukan jarak dari F ke ruas garis AC. Buatlah garis yang terletak pada bidang ACF yang melalui F tegak lurus garisnya tadi AC. Nah, maka di sini adalah FO. Ya, tadi kita tahu bahwa jarak itu pilih yang terdekat, yaitu yang tegak lurus. Maka FO itu tegak lurus AC. Nah, maka untuk mencari panjang FO ya, kita butuh bantuan yaitu segitiga ACF. Segitiga ACF itu segitiga apa? Kalau kita lihat sisinya, AC itu diagonal sisi, CF juga diagonal sisi, FA juga diagonal sisi. Maka ini adalah suatu segitiga sama sisi ya. Nah, dia adalah segitiga sama sisi. Oke. Nah, bagaimana panjang sisi-sisinya? Nah, kita bisa lihat tadi sisinya merupakan diagonal sisi, maka panjang AC, CF, AF itu adalah S akar 2 ya. Semua panjangnya S akar 2. Nah, bagaimana mencari FO nya? Kita bisa mencari FO dengan memanfaatkan teorema Pythagoras, atau bisa juga menggunakan rumus prasyarat tadi untuk mencari garis tinggi dari suatu segitiga sama sisi, yaitu sisi dari segitiga dikali sin 60 ya. Nah, kalau kita pakai Pythagoras, kita ambil segitiga AOF, maka FO kuadrat adalah AF kuadrat minus AO kuadrat. Nah, hasilnya adalah FO adalah setengah S akar 6 ya. Jadi jarak F ke AC itu adalah ruas garis FO, yang mana hasilnya adalah setengah S akar 6. Oke, demikian untuk jarak titik ke garis. Oke, lanjut kita ke jarak titik ke bidang ya. Nah, di sini bisa kita baca dulu, jarak titik dan bidang itu adalah ruas garis yang ditarik dari suatu titik di luar bidang sampai memotong tegak lurus bidang tersebut. Nah, contoh misalkan di sini ada suatu titik A, bidang alfa. Maka jarak A ke bidang alfa itu adalah tarik garis dari titik A tegak lurus dengan bidang alfa ya. Maka terbentuk, nah ini tegak lurus, maka jaraknya adalah ruas garis AB. Oke. Nah, kalau kita terapkan di suatu kubus, ada suatu kubus dengan panjang rusuknya adalah suatu kubus ABCD, EFGH, panjang rusuk S, maka jarak titik C ke bidang BDG bisa kita cari. Langkah yang pertama kita tentukan dulu titik C ya. Ini ada titik C, kemudian BDG. Nah, bagaimana untuk menentukan jarak? Maka kita harus tarik dari sini. Oke, kita buat garis yang melalui C tegak lurus bidang BDG. Ini ya, CO. Jadi ini CO itu tegak lurus BDG karena dia adalah garis tinggi dari suatu segitiga siku-siku PCG.
ya, ini garis tingginya CO. Nah, jadi jarak C ke BDG itu CO ini, garis tinggi segitiga siku-siku ini. Nah, bagaimana cara menghitungnya? Untuk menghitung CO, nah, kita dulu suatu segitiga siku-siku PCG, ya, kita cari panjang tiap-tiap sisi dari segitiga PCG. Kita tahu CG itu adalah panjang sisinya, maka panjang CG adalah S. Kemudian kemudian ada AC itu adalah diagonal sisi, sedangkan PC itu adalah setengah dari AC, maka PC adalah setengah S akar 2, ya. Kemudian PG bisa dicari dari teorema Pythagoras. PG sama dengan CG kuadrat tambah CP kuadrat. Nah, maka garis tinggi yaitu OC dari suatu segitiga siku-siku dapat kita peroleh bahwa OC adalah garis tinggi ini, rumusnya dua sisi yang mengapit, yaitu CP dikali dengan CG dibagi dengan sisi yang ada di depan dari garis tingginya ini, yaitu GP. Nah, maka di sini bisa disubstitusi, ya, CP tadi kita sudah tahu nilainya, CG juga demikian, GP juga. Maka diperoleh panjang CG adalah 1/3 S akar 3, ya, karena CG itu adalah jarak dari titik C ke bidang BDG, maka jarak titik C ke bidang BDG adalah 1/3 akar 3S, atau bisa juga 1/3 S akar 3, ya. Demikian untuk jarak titik ke bidang.